Hai Honda Lovers, kali ini Honda Cibubur mau review salah satu SUV terfavorit yang tampilannya kece banget dan juga teknologinya manjain banget. Apa itu? Ini dia Honda HR-V SE. Yang pertama, pada Honda HR-V ini sudah menggunakan kaca green tinted glass yang dapat menolak sinar UV agar tidak masuk ke dalam kabin. Kita lanjut ke bagian sektor mesin. Untuk sektor mesinnya, Honda HR-V SE ini sudah ditenagai dengan mesin 1800 cc, 121 PS, dan juga untuk torsinya 145 Nm. Bahkan mesin ini diklaim mencapai 1:12 untuk konsumsi bahan bakarnya. Kita lanjut ke bagian lampunya. Untuk bagian lampunya, Honda HR-V ini sudah cukup dominan karena modelnya yang sangar banget. Dan lampu depannya ini sudah menggunakan full LED day running light. Dan juga untuk bagian sennya ini sudah menggunakan sequential. Pada bagian grill depannya, Honda HR-V ini sudah sewarna dengan bodi. Dan juga modelnya ini yang list seperti ini membuat lebih gampang dirawat, jadi nggak gampang jamuran dan juga mudah dibersihkan. Fog lamp ini sudah menggunakan full LED juga, jadi untuk pencahayaan dia lebih baik. Dan juga untuk modelnya ini sudah stripping, jadi dia itu modelnya lebih keren. Kita lanjut ke sektor velg. Velgnya ini sudah menggunakan ring 18, jadi kelihatannya itu lebih gagah dan juga profil bannya ini juga lebih besar. Berwarna hitam keabuan, jadi gampang dirawat dan juga tidak mudah kotor. Untuk di bagian spionnya ini, sudah ada juga sen yang sequential dan juga sudah power retractable dan auto foldable. Jadi ketika Honda Lovers ini mengunci mobil ini, otomatis spion terlipat ke dalam. Di bagian pintu sudah ada fitur Smart Entry System, jadi Honda Lovers itu tidak perlu mengeluarkan kunci dari kantong untuk membuka mobil. Cukup pegang handle mobil ini dan sudah otomatis terbuka. Kita lanjut ke belakang. Di bagian belakang ini sudah menggunakan antena shark fin, jadi modelnya itu lebih stylish. Di bagian belakangnya ini sudah multi-angle kamera, jadi ketika parkir lebih mudah melihat area-area di sekitar kita. Nah, kita lanjut ke bagian bagasi. Di bagian bagasi ini dia itu cukup luas banget, dan juga di dalam itu sudah ada lampu kabin, jadi ketika malam hari kita bisa melihat dengan jelas. Kita masuk ke bagian dalam interior. Di bagian interior ini menggunakan leather kombinasi dengan fabric, warna hitam dengan juga jahitan yang berwarna hitam. Untuk pada bagian speedometernya atau TFT meter clusternya sudah menggunakan speedometer yang berukuran 4,2 inch dan juga memberikan informasi yang lengkap. Ada petunjuk berapa kilometer lagi bensin yang bisa dipakai, fuel average untuk konsumsi bahan bakar, rear set reminder, indikator Honda Sensing, dan juga penunjuk jam. Pada bagian head unitnya sudah berukuran 8 inch dengan capacitive touchscreen display dan juga sudah support dengan Bluetooth, hands-free telepon, dan juga smartphone connection, dan juga terintegrasi dengan Lane Watch. Apa sih Lane Watch itu? Lane Watch itu berguna untuk membantu kita melihat area blind spot di sebelah kiri. Jadi ketika kita send kiri, itu akan muncul di head unit, atau kita juga bisa melihat di head unit seperti ini. Di bagian tengah ini sudah ada AC yang sudah digital, jadi kelihatan lebih elegan dan juga lebih mewah. Informasi tambahan, semua unit HR-V ini sudah menggunakan Honda Sensing. Apa sih Honda Sensing? Honda Sensing itu ada 6. Yang pertama CMBS. CMBS itu membantu kita ngerem ketika di depan ada yang muncul objek secara dadakan, seperti mobil yang ngerem dadak ataupun orang menyeberang. Jadi nanti sensor akan berbunyi dan juga membantu ngerem. Yang kedua ada LKS. LKS ini berfungsi agar kita tetap mengemudi di dalam jalur dan juga mencegah kita untuk keluar jalur. Nanti ada sensor yang akan berbunyi. Yang ketiga ada RDM. RDM ini berfungsi ketika LKS itu terjadi. Jadi sistem akan mengembalikan kemudi ke dalam jalurnya kembali. Yang keempat ada Adaptive Cruise Control. Ini berguna untuk menjaga kecepatan tanpa harus menginjak pedal. Jadi kita bisa menjaga kecepatan di tol ataupun di jalanan kosong, tapi nggak mepet ke kendaraan depan atau kendaraan belakang. Jadi mobil ini akan adaptasi dengan kendaraan dari depan maupun di belakang. Yang kelima, itu ada LCDN. LCDN ini berfungsi untuk menjadi pengingat kita ketika di kemacetan atau di lampu merah. Yang biasa kita main handphone atau berkomunikasi dengan penumpang, ketika kendaraan depan bergerak, itu otomatis sensor berbunyi untuk mengingatkan kita bergerak. Yang keenam ada Auto High Beam. Auto High Beam ini berfungsi ketika kita berjalan di atas 40 km per jam, di depan tidak ada kendaraan, otomatis intensitas cahaya akan meningkat. Kita ke area bagian belakang. Di bagian belakang ini tinggi saya 172 cm, untuk bagian headroom ini masih ada jarak, dan juga untuk bagian legroom masih lega banget. Jadi untuk perjalanan jarak jauh tidak akan pegel. Untuk fitur keselamatan di bagian belakang, ada tersedia APAR atau pemadam kebakaran, dan juga di belakangnya ada rear set reminder ketika barang yang ketinggalan di belakang akan muncul di speedometer depan. Yang terakhir, panoramic glass roof. Ini berguna ketika kita berkendara di malam hari, membuat kita lebih enjoy ketika berkendara karena kita bisa melihat city light yang indah. Untuk Honda HR-V SE ini dibanderol dengan harga Rp418.200.000 aja. Masih banyak program leasing yang menarik dan juga potongan harganya untuk Honda Lovers. Dan kalau misalkan Honda Lovers berminat, boleh DM ke IG Instagram Honda Cibubur. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung drop di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. See you!